زرارا وجعلنا الأنهار بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini dari izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diperkenankan oleh Allah untuk melangkah masjid yang kita ini dalam rangka untuk ilmu. Kita berharap ketika Allah berikan kemudahan melangkah majelis ilmu, mudah-mudahan kelak juga Allah berikan fasilitas bagi kita kemudahan untuk melangkah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, Ustaz Samsudi LC yang insyaallah memberikan kajian kepada kita kali ini. Bapak dan Ibu, para hadirin yang berbahagia, mari kita awali kegiatan kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita berniat untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para hadirin rahimakumullah. Selanjutnya kita mohonkan kepada Ustaz Samsudi LC untuk menyampaikan kajian tentang lanjutan sirah nabawiyah. Ustaz, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semuanya apa ya? Ibu-ibu dingin ya? Hari pagi. Ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi, amma ba'du. Puji beserta syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih panjang umur, sehat walafiat, kemudian diberikan kelapangan waktu untuk senantiasa diantaranya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita perbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah kajian duha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seperti biasa pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita, kajian sirah nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kajian ini sekali dalam 2 bulan barangkali, tapi insyaallah kita yakin dengan dijalankan Bapak, insyaallah nanti akan selesai insyaallah. Yakin ibu-ibu ya insyaallah. Dan kita juga berusaha dalam pengajian ini kita tidak terlalu memperpanjang
tema-tema pembahasannya Bapak Ibu, kita ambil garis-garis besar dari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang dakwah periode kedua dari Rasulullah SAW, yaitu dakwah secara terang-terangan, dan itu dilakukan oleh Nabi SAW pada tahun yang keempat dari kenabian. Masuk tahun keempat setelah beliau diangkat menjadi Nabi, maka beliau memulai namanya periode dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW sudah melakukan dakwah secara terang-terangan, kemudian orang-orang musyrik itu melihat bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini mengancam agama yang mereka anut, karena di samping ajarannya itu sangat bertentangan dengan ajaran yang mereka anut. Yang kedua itu ternyata jumlah pasukan atau jumlah dari pengikut Nabi Muhammad ke Bapak, secara mereka tidak sadari ternyata sudah banyak. Jadi Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu orang-orang kafir Quraisy ini banyak yang tidak tahu. Kalaupun mereka tahu, mereka itu tidak terlalu mempedulikan dakwah yang dilakukan oleh Nabi, karena mereka merasa tidak ada ancaman serius dari ajaran-ajaran seperti ini. Dan mereka itu tidak tahu bahwa sebenarnya sudah banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Di pembahasan sebelumnya, kalau tidak salah, itu memang ada terjadi perbedaan pendapat dari para ulama tentang berapa orang dari pengikut Nabi Muhammad yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Dalam kitab yang biasa kita jadikan sebagai rujukan, kitab Ar-Rahiqul Maktum, itu disebutkan sudah masuk ke dalam agama Islam itu sebanyak 135 sahabat dalam waktu selama 3 tahun. Dan itu tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, ketika mereka sudah tahu, ketika Nabi berdakwah secara terang-terangan, kemudian mereka sudah tahu bahwa ternyata pengikut Nabi Muhammad ini sudah banyak, barulah mereka merasakan ini sebagai sebuah ancaman. Ini sebagai sebuah ancaman. Biasanya mereka tidak mempedulikan, karena memang kalaupun ada sebelum Nabi Muhammad ada ajaran-ajaran yang dibawa masuk ke kota Makkah, itu tidak bertahan lama, karena akidah mereka tentang penyembahan kepada berhala itu terlalu kuat untuk dirobohkan. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad membawa ajaran yang cukup mudah diterima oleh orang-orang Makkah itu Bapak. Kemudian kenyataannya pun sudah banyak yang masuk ke dalam agama Islam, maka sekali lagi orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah itu merasa terancam. Maka pada pagi hari ini yang akan kita bahas itu adalah apa sikap dan respon dari orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ringkaskan Bapak Ibu, yang akan kita bahas pada pagi hari ini, ada 3 hal yang mereka lakukan. Yang pertama itu adalah mereka berusaha semaksimal mungkin menjauhkan masyarakat dari mendengarkan ajaran Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap orang-orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam, itu mereka persekusi, mereka lakukan kekerasan-kekerasan sampai nanti ada yang meninggal dunia. Tujuannya supaya mereka murtad, atau minimal yang kedua supaya yang lain mengambil pelajaran supaya mereka tidak mengalami hal yang sama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang mereka juga lakukan kepada ajaran Islam atau Nabi Muhammad SAW, yang ketiga itu kalau secara umum adalah mereka memberikan tuduhan-tuduhan yang sangat rendahan kepada ajaran Islam dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi minimal ini 3 hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini Bapak Ibu, yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang kafir yang ada di Makkah ketika Nabi berdakwah secara terang-terang. Kita lihat yang pertama. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Islam secara umum, mereka itu berusaha menghalangi orang-orang Makkah untuk mendengarkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, untuk mendengarkan ucapan-ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mereka lakukan. Caranya Bapak, yang mereka lakukan supaya masyarakat ini tidak mendengarkan ajaran Islam. Di antara yang mereka lakukan itu adalah yang pertama sekali, mereka itu mulailah kemudian memberikan tuduhan-tuduhan yang hina kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau selama itu Nabi dikenal sebagai pribadi yang Bapak Ibu, pribadi yang amanah, pribadi yang jujur, pribadi yang terpuji dengan akhlak dan kepribadian Rasulullah SAW. Tapi setelah Nabi berdakwah secara terang-terangan, mulailah kemudian mereka menjatuhkan kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam banyak ayat di dalam Al-Quran itu banyak tuduhan-tuduhan yang keji yang mereka tujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nanti dituduh sebagai orang gila, kerasukan setan. Nabi nanti dituduh sebagai dukun lah. Nabi nanti dituduh sebagai tukang sihir lah. Nanti Nabi dituduh sebagai tukang syair, penyair lah. Dan tuduhan-tuduhan yang lainnya, yang semua tuduhan itu Bapak, kalau kita lihat itu terlalu dipaksakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuduhan-tuduhan ini sebenarnya niatnya mereka ini sebenarnya tahu bahwa yang namanya Nabi Muhammad itu tidak seperti yang mereka tuduhkan. Cuma mereka ingin menjatuhkan kehormatan Nabi di pandangan orang Makkah secara keseluruhan. Maka yang biasanya mereka suka memuji, sekarang mereka kemudian menjatuhkan, supaya nanti orang kalau mendengar Muhammad maka mereka tidak menghiraukan, mereka lari, mereka menghindar, karena saking banyaknya tuduhan yang mereka lontarkan kepada Rasulullah SAW. Yang tujuan itu adalah supaya masyarakat ini tidak lagi mau dekat mendengarkan berdiskusi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang pertama yang mereka lakukan supaya umat atau supaya masyarakat menjauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kalau untuk para pendatang yang datang ke Makkah Bapak, sebagai contoh misalkan nanti ketika datang musim haji, itu nanti Nabi SAW mengambil kesempatan ini untuk mendakwahkan Islam ini kepada jamaah-jamaah yang berdatangan untuk haji. Karena orang Jazirah Arab itu Bapak, mulai dari Yaman bagian selatannya, kemudian sampai ke utara, ke negeri Syam, Yordania, Lebanon, Suriah dan seterusnya. Mereka itu kalau datang musim haji, mereka berbondong-bondong datang ke Makkah Al-Mukarramah. Maka kalau untuk masyarakat Makkah, mereka memberikan julukan-julukan yang mereka ada-adakan untuk Nabi SAW, rendahan, julukan-julukan rendahan untuk Nabi SAW. Kalau untuk orang-orang yang datang sebagai jemaah haji datang ke Makkah, maka mereka punya strategi yang jitu. Strateginya itu Bapak, hal ini disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Itu ada namanya salah seorang kafir Quraisy sebagai senior Bapak, karena beliau sudah dituakan secara umur dan juga secara di tengah-tengah masyarakat. Nama beliau ini adalah Al-Walid bin Mughirah. Nama beliau itu adalah Al-Walid bin Mughirah. Dia adakan rapat dadakan karena sebentar lagi akan datang musim haji, dan mereka sangat khawatir nanti Nabi ini Muhammad SAW
akan mengajak orang-orang yang datang haji ini untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka sangat khawatir sehingga mereka antisipasi. Diadakanlah rapat Bapak antara pembesar-pembesar dari orang-orang kafir Makkah ini oleh Al-Walid bin Mughirah, Al-Walid bin Mughirah. Ketika diadakan rapat itu, yang di antara poin yang dibicarakan itu Bapak Ibu, Muhammad ini tidak bisa dibiarkan. Dia kalau berbicara itu sangat mempesona. Nabi Muhammad SAW ketika dia berbicara itu jarang-jarang orang tidak terpengaruh. Pokoknya kalau Nabi Muhammad berbicara itu banyak orang yang tertarik dengan pembicaraan. Kalau kini kan ada dulu seketik Bapak Ibu. Saya namanya Bapak Ibu. Ya sama-sama tahu lah ya. Tidak perlu dibaca orang kali. Kalau zaman kini ya. Tapi kalau dulu Nabi Muhammad SAW, pokoknya kalau Nabi itu berbicara, saking fasihnya ucapan dari Nabi, kemudian dalamnya makna yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam pembicaraan tadi, orang itu banyak yang terkesima, banyak yang gampang terpengaruh dengan ucapan dari Rasulullah SAW. Maka kata Al-Walid bin Mughirah ini harus diatasi. Cara mengatasinya, maka kata Al-Walid bin Mughirah kepada kawan-kawannya dari orang-orang kafir, dari kafir Quraisy ini, kalian harus mencari satu julukan yang kira-kira paling bisa dipercaya oleh orang-orang nanti kalau kita berikan julukan tadi. Ini kita cari satu gelar yang buruk untuk Muhammad ini, yang mana gelar yang buruk ini nanti akan mudah dipercaya oleh orang-orang para pendatang yang masuk ke kota Makkah. Maka kemudian mulailah mereka memberikan usulan kepada Al-Walid bin Mughirah. Di antara mereka ada yang mengatakan, wahai Al-Walid, bagaimana kalau nanti ketika jamaah datang ke Makkah ini kita bersama-sama memberikan informasi kepada orang-orang yang datang ini bahwa ada seseorang yang namanya Muhammad, dan Muhammad ini adalah orang gila. Jadi julukan yang diusulkan itu adalah Muhammad ini adalah jangan didengarkan ucapannya karena ini adalah orang gila. Kata Al-Walid bin Mughirah, Bapak, demi Allah, Nabi Muhammad atau Muhammad, ya dia tidak pakai Nabi, Muhammad ini tidak ada miripnya sama sekali dengan orang gila. Awak lama cari orang gila itu, yang Muhammad ini tidak ada sedikit pun kesamaannya dengan orang gila. Cari gelar yang lain yang buruk, yang kira-kira agak cocok dengan Muhammad SAW. Artinya yang pertama ditolak. Kemudian yang kedua ada yang mengusulkan, kalau bukan gila, barangkali gelar yang cocok untuk Muhammad ini adalah sebagai dukun. Artinya nanti kalau datang jamaah haji, kita bersama-sama menyampaikan kepada jamaah yang datang ini bahwa hati-hati, di Makkah ini ada seseorang namanya Muhammad dan orang ini adalah dukun. Kata Al-Walid bin Mughirah, lagi-lagi Bapak, dia mengatakan, aku kenal dukun dan mana yang tidak dukun, dan Muhammad ini tidak ada ciri-ciri bahwa dia dukun. Artinya tidak bisa digelari dia sebagai dukun. Kemudian datang lagi usulan yang lain. Kalau bukan dukun, berarti yang cocok itu adalah Muhammad ini adalah pembohong. Muhammad ini adalah pembohong. Maka kemudian kata Al-Walid bin Mughirah mengatakan, tidakkah engkau lihat dari perawakan wajah Muhammad ini? Lihat tu nampak wajah-wajah pendustanya, lihat nampak wajah-wajah pembohongnya, sama sekali tidak ada miripnya dengan pembohong sama sekali. Ucapan yang diucapkan itu adalah, selama ini kita kenal dia sebagai orang yang jujur, kemudian kita tiba-tiba menuduh sebagai orang bohong. Demi Allah, ini bukan gelar yang cocok untuk Muhammad. Artinya gagal lagi digelar sebagai orang yang sebagai pembohong, gagal lagi. Kemudian yang ketiga, kata si yang lainnya, Bapak, bagaimana kalau kita beri dia gelar sebagai tukang syair? Sebagai tukang syair. Kita katakan nanti kepada orang-orang bahwa Muhammad ini adalah tukang syair. Hati-hati dengan ucapan yang dia sampaikan. Kata Al-Walid bin Mughirah selanjutnya, saya mengenal bahasa Arab sangat dalam, pengetahuan aku tentang bahasa Arab.
Ambo tahu mana yang syair dan mana yang bukan syair. Demi Allah, ucapan Muhammad yang biasa kita dengar dan juga ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sama sekali tak ada miripnya dengan syair. Artinya gagal lagi. Nah kemudian terakhir, ada yang memberikan usulan, bagaimana kalau kita gelar dia sebagai tukang sihir? Sebagai tukang sihir. Apa kata Al-Walid bin Mughirah Bapak Ibu? Dia mengatakan tukang sihir pun banyak di Makkah, banyak di Madinah, dan banyak di Jazirah Arab, dan saya banyak mengenali mereka. Muhammad ini tidak ada miripnya dengan tukang sihir. Nah tapi kata Al-Walid bin Mughirah, karena mereka tidak mendapatkan apapun gelar yang cocok dari gelar-gelar yang buruk untuk Nabi Muhammad SAW, penutupnya kata Al-Walid bin Mughirah, tapi dari semua yang kalian sampaikan tadi, barangkali kita bisa mengatakan, kita bisa memaksakan satu gelar untuk Muhammad, bahwa Muhammad ini adalah tukang sihir. Muhammad ini adalah tukang sihir. Dengan apa Muhammad ini menyihir Bapak? Dengan kata-kata. Jadi kalau biasanya orang menyihir itu dengan buhul, dengan praktek-praktek yang aneh-aneh, misalkan Bapak biasanya. Tapi kalau Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam ingin dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai tukang sihir, dengan apa dia menyihir? Dengan kata-kata. Maka nanti Bapak mereka ini sepakat dalam rapat tadi bahwa gelar yang bisa digelarkan untuk Nabi Muhammad yang nanti harus dipubliskan kepada para masyarakat, orang-orang yang datang ke kota Makkah, itu adalah bahwa kita harus satu kata bahwa Muhammad ini adalah tukang sihir. Maka nanti itu yang mereka jalankan. Artinya di sini ketika nanti datang musim haji, mulai jamaah berdatangan dari seluruh penjuru pelosok dunia atau Jazirah Arab pada saat itu, maka setiap yang datang itu diwanti-wanti oleh orang Makkah. Wahai kalian-kalian, para pendatang jamaah haji yang datang ke Makkah ini, perlu kami informasikan kepada kalian berita yang sangat penting, yang darurat harus kami sampaikan, bahwa di Makkah ini ada tukang sihir. Setiap mereka menyampaikan itu. Jadi setiap ada yang datang ke Makkah, kemudian diberikan informasi yang salah, informasi yang menyesatkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah tukang sihir. Kalau kalian bertemu dengan orang yang namanya Muhammad, maka larilah kalian. Jangan pernah coba-coba kalian untuk mendengarkan kata-katanya, karena nanti kalian kalau saja sedikit saja mendengarkan kata-katanya, kalian akan tersihir. Lebih kurang itu yang dijalankan oleh orang-orang Makkah sebagai antisipasi dari dakwah terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka supaya orang-orang itu tidak mendengarkan ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik orang Makkah itu sendiri dan bahkan juga orang-orang yang berdatangan ke Makkah dalam rangka ibadah haji, itu mereka antisipasi dengan sangat maksimal, sehingga mereka bisa dikatakan di tahun-tahun yang pertama ini Bapak berhasil. Walaupun nanti ada juga yang gagal. Jadi ada salah seorang sahabat itu Bapak yang datang dari negeri Yaman, dan orang ini, aku lupa nama beliau Bapak, tapi beliau ini sangat terkenal sebagai ahli syair. Datang dari negeri Yaman, beliau ini salah seorang ahli dalam syair. Nah ketika dia datang musim haji ke Makkah ini, kata orang-orang Makkah ke Bapak, orang-orang kafir kepada orang ini, sahabat ini, wahai fulan, tolong nanti jangan dekati yang namanya Muhammad, bisa-bisa nanti engkau terkena sihir. Sampai-sampai sahabat tadi sebelum dia masuk Islam karena saking seriusnya orang-orang kafir itu menghalangi untuk mendekat dengan Nabi, untuk mendengarkan ucapan-ucapan Nabi, sampai-sampai mengambil kapas Bapak, diambilnya kapas kemudian ditutupnya telinganya. Tujuannya Bapak, supaya nanti kalau bertemu dengan Muhammad, dia tidak bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad, karena takut disihir oleh Muhammad tadi. Maka kemudian dia masuk ke kota Makkah itu dalam keadaan ditutup kedua telinga. Nah sampailahnya beribadah haji, melakukan ibadah haji dan seterusnya.
Ketika lama kelamaan di Makkah itu Bapak, dia ingat, dia sadar, aku kan orang yang ahli bahasa. Ambo orang ahli bahasa. Ambo mengerti tentang syair-syair. Ambo tentu mengerti tentang mana yang bukan syair, mana syair yang indah, mana syair yang biasa-biasa saja. Dalam hati dia bergumam seperti itu. Maka kemudian dia mengatakan, kalau seperti ini keadaannya, maka apa yang harus ambo takutkan ketika harus bertemu dengan Muhammad? Ambo bisa menilai dari apa yang dia ucapkan oleh Muhammad tadi. Ambo bisa menilai ini benar atau salah, ini syair atau bukan, ini sihir atau bukan. Maka kemudian dia copot kapas tadi Bapak. Kemudian dia dengan pede siap untuk bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadarullah memang dipertemukan. Nabi SAW kemudian bertemu dengan orang tadi. Kemudian kata Nabi SAW memulai Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang tadi Bapak, ini aneh nih salam. Belum pernah kita dengar selama ini salam yang indah seperti ini. Biasanya orang Arab itu Bapak, kalau mengucapkan selamat itu dengan menggunakan kata-kata an'im solaman, selamat pagi, an'im masaan, selamat sore, an'im naharan, selamat siang, an'im lailan, selamat malam, sama dengan ucapan biasanya. Nah, ketika diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mulai masuk ke dalam diri itu memang luar biasa. Ungkapan yang keluar itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian Nabi SAW mulailah membacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengajak orang ini masuk ke dalam agama Islam. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, Bapak, dia tidak bisa menahan yang menjadi keyakinannya bahwa ucapan ini benar-benar bukan ucapan dari manusia. Ambolah berjalan keliling dunia mencari terutama Jazirah Arab Bapak, pergi ke negeri Syam, Yordania dan segala macamnya. Kemudian banyak ahli-ahli syair, mereka ketika memberikan syairnya itu Bapak, itu bisa diukur tentang kebaikan bahasa yang digunakan dalam syair. Tapi ketika dibacakan tentang ayat Al-Quran, maka orang ini tidak bisa menahan Bapak Ibu, bahwa apa yang dibacakan oleh Nabi dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran ini benar-benar di luar dari batas kemampuan manusia. Artinya tidak akan ada manusia bisa membuat kata-kata, kemudian untayan-untayan kalimat-kalimat yang dibacakan oleh Wasallam. Maka dia kemudian spontan langsung mengucapkan syahadat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecik orang kafir Quraisy, kecik kami fatam. Kami suruh engkau menutup telinga, ternyata dibuka jo. Kemudian yang terjadi, saliklah yang terjadi. Jadi ternyata benar yang disampaikan oleh orang kafir Quraisy itu, yang mereka takutkan itu benar-benar terjadi. Jadi ini yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai antisipasi bagaimana yang disampaikan oleh Nabi tidak didengarkan oleh orang-orang baik orang Makkah ataupun orang-orang di luar Makkah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mereka lakukan kepada terutama para sahabat Bapak, sebagai sikap dan respon terhadap dakwah terang-terangan Nabi SAW. Yang kedua itu adalah ketika orang-orang kafir ini tahu siapa saja yang masuk ke dalam agama Islam, maka mereka persekusi. Mereka lakukan tindakan-tindakan kekerasan. Mereka melakukan penyiksaan-penyiksaan kepada orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Di antaranya di situ Bapak, sangat banyak tentunya sahabat-sahabat yang ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, kemudian diketahui keislamannya oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka kemudian menyiksa tanpa terkecuali. Di antaranya di sini kita sebutkan 10 di antaranya Bapak secara singkat saja. Yang pertama, sebelum kita sebutkan nama orangnya, yang pertama sekali itu yang dilakukan oleh Abu Jahal Bapak kepada kaum muslimin yang masuk ke dalam agama Islam, itu dipersempit akses mereka dalam perekonomian di kota Makkah.
Jadi Abu Jahal sebagai pimpinan sekarang yang ada di Makkah itu Bapak Ibu, ketika si Abu Jahal tahu ada orang yang masuk ke dalam agama Islam, maka dipersulit perekonomiannya di Makkah. Kalau mereka berdagang, dilarang orang untuk membeli dagangannya. Kalau dia mengajak mengajak untuk berbisnis, maka kemudian lamaran-lamarannya ditolak, MOU-nya kemudian ditolak. Jadi ini yang dilakukan oleh si Abu Jahal sebagai kepala negara yang ada di Makkah pada saat itu. Jadi siapa yang masuk ke dalam agama Islam dipersulit. Di antara yang dipersulit itu Bapak, dipersulit secara perekonomian, diboikot. Kalau istilah kini barangkali diboikot. Jadi produk-produknya kemudian tidak dibeli, dibiarkan, kemudian tidak boleh mengadakan kerjasama dengan orang-orang kafir Quraisy yang lain. Ini yang dilakukan oleh Abu Jahal, dan ini sifatnya menyeluruh kepada siapapun yang ketahuan masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, ada sahabat namanya Utsman bin Affan. Ini sering kita dengar Bapak Ibu, sahabat Utsman bin Affan. Nanti beliau menjadi khalifah yang keberapa Bapak Ibu? Yang ketiga ya. Setelah Umar bin Khattab itu nanti adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini ketika ketahuan masuk ke dalam agama Islam dengan dakwah terang-terangan tadi, maka oleh keluarga besarnya itu Bapak, Utsman bin Affan ini diikat kakinya, diikat tangannya, kemudian dimasukkan ke sebuah karpet, dimasukkan ke sebuah karpet yang terbuat dari kulit binatang Bapak. Kemudian diikat di karpet tadi, kemudian digantung. Setelah digantung, kemudian dinyalakan api di bawah. Jadi ini bentuk penyiksaan kepada Utsman bin Affan. Padahal beliau ini dari garis keturunan orang-orang terhormat. Tapi sekali lagi, semua yang masuk ke dalam agama Islam itu Bapak, semuanya tanpa terkecuali pernah merasakan penyiksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Termasuk di sini adalah Utsman bin Affan. Jadi beliau ini diikat, kemudian digantung, agak dilampisi sedikit dengan karpet Bapak, supaya tidak terbakar. Jadi tujuannya itu adalah untuk penyiksaan, tapi tidak sampai kepada membunuh ya. Kemudian dinyalakan api di bawah, sehingga Utsman bin Affan ini batuk, kemudian kepanasan, walaupun tidak sampai kebakaran, tapi itu diantara bentuk penyiksaan yang dialami oleh sahabat yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang ketiga, namanya adalah Mus'ab bin Umair. Namanya itu adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini anak dari salah seorang yang kaya raya di kota Makkah. Orang tuanya adalah orang miliarder, orang yang kaya raya, yang kalau dalam riwayat itu yang diceritakan kepada kita Bapak, pakaiannya, sepatunya, kemudian sampai minyak wanginya Bapak, itu tidak ada yang merek lokal, sadonya diimpor saja. Jadi saking kayunya Bapak, ini keluarga sultan. Sultan. Jadi barang-barang yang dipakai keseharian itu Bapak, belum lagi rumahnya, dari pakaian saja, kemudian sampai sendal dan sepatunya, sampai minyak wangi itu sadonya diimpor dari luar negeri. Itu bukan orang-orang lokal yang memakai. Nah, ketika Mus'ab bin Umair ini masuk ke dalam agama Islam, yang dilakukan oleh keluarganya, terutama di sini orang tuanya kemudian meminta semua pemberian tadi kepada anaknya. Jadi baju-baju yang rancak itu diambil sadonya, kemudian pakaian-pakaian semuanya diambil, semua harta kekayaan yang pernah diberikan kepada Mus'ab kemudian ditarik, kemudian pokoknya semua pemberian yang diberikan oleh orang tuanya sebelumnya ketika dia masih kafir itu ditarik oleh kedua orang tuanya. Sehingga yang terjadi dengan Mus'ab bin Umair Bapak Ibu, ketika beliau masuk Islam, maka beliau tidak memiliki tempat tinggal, beliau tidak memiliki pakaian seperti biasanya. Beliau bahkan dalam riwayat itu dikatakan beberapa hari setelah beliau masuk ke dalam agama Islam, badan beliau itu bergari-gari, berkuri, kecil orang Bapak. Ya kalau seperti orang zaman dulu ya, yang suku gembala kerbau, sapi misalkan, karena barangkali banyak bersentuhan dengan tanah, dengan debu dan semacamnya, badan itu kan bergari-gari.
tidak seperti orang kota, tidak seperti orang kota. Jadi itu yang terjadi kepada Mus'ab bin Umair. Jadi dia tidur di jalan-jalanan, dia tidur di emperan-emperan rumah di depan rumah orang. Kemudian dia tidak memiliki selimut seperti biasanya. Yang biasanya tidur di tempat yang mewah, sekarang tidur harus di emperan dan semacamnya. Ini yang terjadi kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau diusir dari rumah, kemudian semua bentuk pemberian yang sudah diberikan kepada orang tuanya kemudian ditarik, kemudian semua subsidi yang biasanya diberikan kemudian tidak lagi diberikan. Nah, ini yang terjadi kepada sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Bahkan Mus'ab bin Umair ini Bapak, di antara sahabat yang agak ada kemiripan dengan Nabi. Jadi beliau ini sangat gagah, apalagi ketika beliau dahulunya dalam keadaan kaya raya, beliau gagah, kemudian anak sultan, maka kemudian penampilannya itu agak mirip dengan Rasulullah SAW dari segi ketampanan, dari segi perawakan. Nah, itu namanya sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, mohon maaf. Yang pertama tadi Abu Jahal ya. Abu Jahal mempersulit perekonomian orang-orang Islam. Yang kedua Utsman bin Affan yang disiksa. Yang ketiga Mus'ab bin Umar. Yang keempat sekarang. Yang keempat namanya itu adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini sahabat yang mulia yang nanti disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy itu bersama-sama karena beliau pendatang. Jadi kalau pendatang ini Bapak, siapapun yang menyiksa diberikan kebebasan. Jadi ada di Makkah itu Bapak, orang yang masuk Islam ini kan ada dari kalangan terhormat seperti Utsman bin Affan, kemudian Mus'ab bin Umair. Ini beliau dari kalangan orang-orang terhormat. Biasanya tidak ada yang berani menyiksa kecuali dari keluarga besar. Nah, kalau yang masuk Islam ini dari para pendatang yang masuk ke kota Makkah, maka semua orang Makkah, terutama dari kalangan bangsawan, bebas melakukan penyiksaan. Dan yang terakhir, yang paling binasa itu Bapak, para budak. Kalau budak yang masuk Islam itu Bapak, itu semua orang-orang yang ada di Makkah, sampai-sampai anak-anak kecil, kemudian budak-budak sama-sama budak, mereka itu bebas melakukan penyiksaan. Ketika hilang kesadaran, pingsan. Cara kita memukul itu Bapak, wallah, tapi yang jelas sahabat yang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini itu sampai-sampai ketika disiksa, dan itu terjadi berulang kali, ketika disiksa beliau sampai tidak sadarkan diri, dipukul beramai-ramai, dikeroyok dan segala macamnya, sampai beliau kemudian kesadaran, hilang kesadaran sampai pingsan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima namanya Bilal bin Rabah. Ini sering kita dengar Bapak Ibu, sahabat yang namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini penyiksaannya Bapak Ibu yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf sebagai majikannya. Bilal ini adalah seorang budak, kemudian punya majikan yang sangat kejam namanya Umayyah. Yang dilakukan oleh Umayyah ini Bapak, diberinya kalung, si Bilal ini Bapak, diberikan kalung, kemudian diberikan rantai panjang-panjang, kemudian disuruhlah para budak yang lain dan anak-anak yang lain untuk menyeret kaki kemari di kota Makkah. Jadi seperti diperlakukan seperti binatang. Seperti menyeret kambing dan semacamnya. Jadi dikalungkan kalung di lehernya Bapak, kemudian diberikan tali yang panjang, kemudian diseret kaki kemari di kota Makkah. Saya yang menyeretnya para budak dan anak-anak. Atas perintah saya Bapak, atas perintah Umayyah bin Khalaf sebagai majikan dari Bilal bin Rabah. Nah, yang paling berat dari siksaan Bilal ini, dan barangkali ini sudah masyhur, bahwa hampir setiap hari itu Bapak, setiap panas, terlebih musim panas Bapak, apalagi di musim-musim haji ya, masuk bulan April dan seterusnya, itu kan musim-musim panas. Maka yang dilakukan oleh Umayyah ini Bapak kepada Bilal ini, beliau suruh buka bajunya, sadornya Bapak, kemudian diletakkan di tengah padang pasir, di atas bebatuan-bebatuan. Kemudian pada akhirnya
karena Bilal ini enggan juga pindah dari agama Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya Bapak sampai-sampai sudahlah diletakkan di atas pasir yang sangat panas, kemudian ditindis pula dengan batu yang sangat besar. Memang tujuannya pada akhirnya Bapak, setelah disiksa 1 bulan, 2 bulan, tidak ada perubahannya, tidak juga mau murtad dari agama Nabi Muhammad SAW, pada akhirnya ingin dia membunuh. Caranya Bapak, dengan ditindiskan batu yang sangat besar. Pada akhirnya apa yang terjadi Bapak? Ketika ditindiskan batu yang sangat besar tadi, alhamdulillahnya lewatlah sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Maka kata si Abu Bakar kepada Umayyah bin Khalaf, apa yang kalian lakukan kepada Bilal? Kata Umayyah ini, Bapak, kami akan membunuh kalau dia juga tidak murtad dari agama yang kalian anut. Kata Abu Bakar, biarkan kami beli. Kata si Umayyah, belilah budak ini walaupun dengan harga yang sangat-sangat rendah, karena akulah muak mencari budak yang muda itu. Kata Abu Bakar, engkau juallah kepada kami dengan harga yang semahal-mahalnya, karena orang ini begitu berharga bagi kami. Nah, ini namanya sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi Bilal bin Rabah disiksa, dianiaya, dizalimi, dan pada akhirnya nanti beliau dibebaskan dari penyiksaan yang dahsyat tadi dengan cara dibeli oleh sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam namanya Ammar bin Yasir. Ammar ini anaknya, bapaknya namanya Yasir, kemudian ibunya namanya Sumayyah. 3 orang ini sado-sadonya budak. Mereka juga disiksa. Saya menyiksanya Abu Jahal. Yang dilakukan oleh Abu Jahal ini Bapak, yang pertama kepada ibu dari Ammar. Ibu dari Ammar ini, mohon maaf Bapak, beliau ditombak oleh si Abu Jahal mulai dari kepala sampai mohon maaf ke belakang, mati. Itu yang dilakukan oleh si Abu Jahal kepada Sumayyah, ibu dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Kemudian ayahnya namanya Yasir. Yasir ini disiksa, dipukul, disiksa oleh si Abu Jahal sampai kemudian juga mati. Itu yang terjadi kepada ibu dan bapak dari Ammar bin Yasir. Nah, ketika sampai giliran kepada Ammar, kata si Abu Jahal, wahai Ammar, kalau engkau tidak murtad dari agama Islam, engkau akan diperlakukan sama seperti ibu dan ayah ini. Maka kemudian Ammar bin Yasir ini Bapak mengucapkan kalimat-kalimat murtad dari agama Islam, sehingga dia selamat. Setelah dia mengucapkan kalimat murtad dari agama Nabi Muhammad SAW, kemudian dia diselamatkan oleh Abu Jahal, langsungnya berlari mengajak Nabi Muhammad SAW. Yang disampaikan Bapak, ya Rasulullah, aku menangis. Dalam keadaan menangis dia menyampaikan Bapak, ya Rasulullah, apakah saya sudah murtad dari agama Islam? Aku sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang mengisyaratkan murtad dari agama yang engkau anut, karena aku dipaksa oleh si Abu Jahal. Apakah saya sudah murtad dari agama Islam? Kata Nabi SAW, wahai Ammar, bagaimana perasaan hatimu ketika mengucapkan kalimat tadi? Kata Ammar bin Yasir, demi Allah ya Rasulullah, tidak sedikit pun keinginan sama sekali untuk keluar dari agama ini. Maka kemudian turunlah ayat dari Allah SWT, orang yang mengucapkan kalimat kufur, kalau dia dipaksa sedangkan hatinya masih beriman, dia tidak murtad dari agama Islam. Itu namanya Ammar bin Yasir. Ibunya kemudian ayahnya disiksa sedemikian rupa, kemudian Ammar setelah itu menyembunyikan keislamannya, seolah-olah dia benaran murtad dari agama Islam, dan dia masih tinggal bersama dengan Abu Jahal, dan dia sekali lagi menyembunyikan keislaman. Itu namanya Ammar bin Yasir. Berikutnya Bapak yang ke-7, namanya itu Abu Fukaihah. Ini barangkali jarang kita dengar, tapi sebenarnya Abu Fukaihah ini termasuk salah seorang sahabat yang penyiksaan itu mirip dengan Bilal bin Rabah. Jadi kalau tiba hari panen, musim panas itu Bapak, mereka itu dibawa ke padang pasir, dan jumlah mereka itu sangat banyak. Bukan hanya Bilal saja.
Kalau kita cari di film-film itu Bapak, itu banyak sahabat-sahabat ini yang masuk ke dalam agama Islam, terutama dari kalangan masyarakat bawah, terlebih para budak. Ketika datang musim panas, mereka ini dibawa ke padang pasir, kemudian dibiarkan dalam keadaan terik matahari. Awak lain pernah Bapak Ibu, selalu sering ya, Bapak Ibu yang pernah haji atau umroh, terutama haji, ketika haji itu kan biasanya musim panas. Lain terasa rasanya musim panas itu Bapak Ibu, terasa ya. Nah, mereka ini bukan hanya Bilal, termasuk Abu Fukaihah dan juga yang lain-lainnya. Kalaulah musim panas itu Bapak Ibu, mereka diikat di tiang-tiang yang ditancapkan di padang pasir, kemudian dibiarkan dalam keadaan kepanasan. Tidak diberikan minum, tidak diberikan makan. Nanti kalaulah hilang panas, baru kemudian dilepaskan, kemudian diagih makanan seketik, supaya masih bertahan hidup. Supaya tujuannya apa? Tujuannya sekali lagi bahas supaya mereka murtad dari agama Islam. Itu kepada Abu Fukaihah, lebih kurang siksaannya lebih kurang sama dengan yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang berikutnya ada namanya Khabbab ibnul Arad. Sahabat yang mulia ini nanti dia punya tuan. Dia adalah budak juga Bapak. Dia punya tuan seorang perempuan yang namanya itu, kalau tidak salah, Jamil namanya, Ummu Jamil. Namanya lancak, tapi peranginya perangi setan. Namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu artinya kan seorang ibu yang elok, yang rancak. Yang rancak peranginya, rancak bentuknya. Tapi ternyata si majikan dari Khabbab ibnul Arad ini memang perawakannya rancak, tapi peranginya perangi setan. Yang dilakukannya Bapak, diambilnya besi, kemudian dipanaskan besi tadi Bapak, kemudian digelindingkannya di punggung dari Khabbab ibnul Arad, sehingga punggung dari Ibnul Arad ini kemudian kebakaran, terbakar karena besi panas. Kalau kira-kira Bapak membayangkan saja agak ngeri-ngeri. Tapi itulah yang dirasakan oleh sahabat yang mulia yang bernama Khabbab ibnul Arad. Dan sekali lagi yang melakukan penyiksaan sadis seperti itu ternyata seorang perempuan. Biasanya seorang perempuan itu lebih penyayang kan begitu, lebih besar rasa ibunya itu lebih besar. Tapi tidak dengan seorang perempuan yang bernama Ummu Jamil. Dia adalah seorang kafir yang kemudian punya punya penyiksaan yang luar biasa kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khabbab ibnul Arad. Itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9 namanya Zinnirah. Zinnirah ini seorang perempuan, dia juga disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy sampai kemudian matanya copot. Matanya itu buta, kemudian copot. Jadi cara penyiksaannya wallahu a'lam. Kita tidak bisa membayangkan. Sampai-sampai jangankan tangan kaki Bapak, matanya sampai butuh kedua-duanya. Itu penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada sahabat seorang perempuan yang bernama Zinnirah. Yang nanti ketika mata ini sudah buta, kemudian Bapak sampai copot salah satunya, kemudian Nabi SAW ketika tahu yang terjadi kepada Zinnirah ini, kemudian oleh Nabi didoakan mata tadi. Didoakan, kemudian sedikit diludahi oleh Nabi SAW. Ludah yang mulia Bapak, bukan sama dengan ludah awak. Ludah Nabi itu ludah wangi, kemudian berkahnya luar biasa. Maka diludahi oleh Nabi kedua mata tadi, kemudian didoakan oleh Nabi SAW. Kemudian kedua mata tadi seperti semula balik, bahkan lebih tajam penglihatannya dari yang semula. Kecil orang kafir Quraisy, Muhammad telah menyihir kedua mata dari Zinnirah. Padahal itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir namanya itu adalah Amir bin Fuhairah. Ini juga sahabat yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, yang siksanya itu juga siksaan yang luar biasa, sampai-sampai dia tidak sadarkan diri. Dia kemudian pingsan beberapa hari Bapak, kemudian baru bangun balik. Jadi sampai koma karena beratnya penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada sahabat yang bernama Amir
bin Fuhairah. Itulah di antara sahabat-sahabat yang disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum yang mendapatkan penyiksaan yang sangat sadis dari orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi berdakwah secara terang-terangan. Kenapa orang-orang kafir Quraisy melakukan penyiksaan seperti ini? Tujuannya cuma dua saja. Yang pertama, orang yang disiksa ini diharapkan dia murtad kembali dari agama Islam, masuk ke agama yang lama. Dan yang kedua, mereka ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang yang belum masuk ke dalam agama Islam, bahwa kalian kalau masuk ke dalam agama Islam akan diperlakukan sama seperti mereka-mereka yang disiksa. Inilah yang terjadi kepada sahabat-sahabat yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar disiksa juga atau tidak, Bapak? Disiksa juga. Tapi memang tidak disebutkan dalam kitab tadi oleh penulis rahimahullah taala. Abu Bakar ini pernah dikeroyok bersama-sama, Bapak, sampai badan beliau itu berlumuran darah mulai dari atas sampai bawah. Sampai Abu Bakar ini tidak sadarkan diri. Bahkan kata anaknya, Abu Bakar lah meninggal dunia. Saking sadisnya penyiksaan yang dialami oleh sahabat yang mulia yang bernama Abu Bakar. Jadi ini sebagai gambaran saja, Bapak, terhadap sikap atau respon yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya secara khusus kita akan membahas tentang sikap dan respon dari orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bahas pada hari ini adalah lebih pasnya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan karena waktu sudah habis. Ikut jamnya agak capek sedikit. Kurang 3 menit. Kita cukupkan sampai di sini, dan kemudian kalau ada pertanyaan atau tambahan atau diskusi dari Bapak Ibu dipersilakan. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Ada sini. Di situ kami bertanya, Ustaz. Iya. Kan alasan itu menyiksa terhadap umat Islam, Ustaz. Iya. Sedangkan gini umat Islam yang model gini enjoy saja tuh, Ustaz. Iya. Supaya umat Islam yang gini imannya lebih tinggi daripada iman umat Islam yang dulu, Ustaz. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang salah satu tujuan kita membaca, dan kalau bisa diulang-ulang, Bapak Ibu, kenapa kita membaca dan mengulang-ulang sejarah-sejarah mereka orang-orang terbaik ini, Bapak Ibu, supaya terpatri dalam diri, supaya ada masuk ke dalam diri tadi berupa keimanan. Satu keimanan yang awak siap sebagai seorang Islam itu nanti berkorban apapun untuk Islam. Sebenarnya memang itu tujuannya. Jadi kalau kita orang Islam zaman kini, Bapak, bedanya dengan Islam awal-awal, terutama para sahabat, itu yang bedanya itu adalah pada tingkat kenyamanan. Kalau para sahabat itu, Bapak, ketika mereka Islam, mereka itu dengan Islam itu yang mereka anut itu, mereka banyak dirugikan secara materi, mereka terusir, dirugikan secara keamanan, mereka diteror, dirugikan secara fisik, mereka ditindas, dirugikan secara perekonomian, mereka diboikot, dirugikan bahkan secara nyawanya mereka dirugikan. Itu kalau mereka yang Islamnya di awal-awal dulu, yaitu para sahabat. Tapi kalau kita zaman kini, Bapak, kebanyakan orang-orang Islam zaman kini dengan Islam yang mereka anut, mereka justru sebaliknya mendapatkan kenyamanan dengan Islam. Dengan masuk Islam, dagang baris. Dengan jadi ustaz, banyak dapat amplop. Terus terang saja. Kalau Nabi dan para sahabat dengan Islam yang mereka anut, mereka justru kehilangan harta,
justru mereka kehilangan segalanya. Tapi kalau orang zaman kini Bapak, dengan Islam mereka mendapatkan keuntungan. Jadi kalau ditanya, laika mungkin awak bisa Islamnya sama dengan para sahabat? Jawabannya tidak akan pernah mungkin. Dan itu sudah menjadi kesepakatan para ulama seluruhnya Bapak, bahwa yang namanya iman dan amal dari para sahabat, orang-orang yang datang setelah mereka itu tidak akan bisa menyaingi mereka. Barabana banyak amalan yang kita lakukan saat sekarang ini Bapak, tidak akan pernah menyentuh setara dengan keimanan, dengan amal soleh yang dilakukan oleh para sahabat. Sahabat itu sedekah seketek Bapak, tapi nilainya kadang. Awak kalaupun kita bersedekah besar, tapi barangkali nilainya itu adalah kecil. Kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela para sahabatku, kata Nabi SAW. Lau anfaqa ahadukum misla uhudin zahaba, kalau kalian yang hidup setelah sahabatku berinfak sebesar gunung emas, sebesar gunung, tapi ameh yang diinfakkan kira-kira berapa kilo tuh Bapak Ibu? Tak hitung emas sebesar gunung yang kita infakkan sekarang ini, ma balagha ahaduhum misla ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Maka infak yang sebesar gunung dari emas tadi tidak akan pernah menyamai infak para sahabat, walaupun yang diinfakkan itu hanya segenggam dari kurma, segenggam dari gandum. Karena memang mereka berinfak di zaman dulu, di zaman-zaman sulit, sedangkan awak kini berinfak di zaman-zaman yang sudah nyaman. Ada orang tawanam misalkan Bapak Ibu, tawanam orang hampir matinya tawanam tadi Bapak. Kemudian ada yang menolong menarik seketik. Dan yang kedua, ada orang yang katawanam, kemudian ada yang magih ameh segilo. Kira-kira mana yang lebih berharga Bapak Ibu? Lebih berharga mairi, walaupun sekedar mairi seperti atau manjuluan kayu kemudian ditarik orang tadi, diagenya kayu kemudian dia selamat. Itu lebih berharga daripada awak ada orang tawanam kemudian awak agenya ameh di 5 kilo misalnya, tambah tawanam kemudian capek mati. Mana yang lebih berharga Bapak? Berinfak sedikit, menolong sedikit di waktu-waktu sulit, itu jauh lebih berharga daripada menolong agama Islam tapi lah di waktu lapang. Nah awak kini itu Bapak, walaupun sebanyak apapun infak awak zaman kini, tidak akan pernah menyamai infaknya para sahabat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang sekali lagi tadi yang seperti yang kita sebutkan, bahwa memang salah satu tujuan dari kita mengulang-ulang sejarah orang-orang terbaik ini adalah bagaimana kita kalau nanti dikondisikan harus berjuang dengan berat dengan Islam yang kita alami, yang kita anut ini Bapak, kita harus siap. Kita harus siap kehilangan harta, kita harus siap kehilangan kesehatan, kita harus siap bahkan kehilangan nyawa, dan itu awak berpedoman kepada para sahabat yang terdahulu. Tapi kalau zaman kini memang sekali lagi orang Islam mengambil jalur aman sebenarnya kebanyakan. Mereka bekerja di sebuah tempat, kemudian tampek tadi melarang berjilbab, kemudian kecilnya kan tapasu. Artinya dia tidak mau berkorban hilang pekerjaan gara-gara dilarang berjilbab tadi. Artinya dia tetap mengambil pekerjaan tadi walaupun harus mengorbankan agama. Tapi kalau para sahabat, mereka mengorbankan apa yang mereka miliki untuk mempertahankan agama tadi. Jadi ini barangkali sedikit perbedaan atau banyak barangkali perbedaan antara kita dengan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain Bapak? Tidak ada. Jadi cukup barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kita aturkan pada Ustaz Samsul Yussi yang sudah menyampaikan perjuangan para sahabat Rasulullah SAW di awal-awal Islam. Kita berharap mudah-mudahan di masa-masa awal ini semakin beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Ada barangnya sih. Tidak terlalu. Ya tengah barang.